lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Apriani, mahasiswi STIPI Bakti Pertiwi Palembang. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi anestesi. Selamat menyaksikan. Apa sih anestesi itu? Anestesi adalah tindakan medis yang bertujuan menghilangkan rasa sakit atau sensasi pada area tubuh tertentu, maupun membuat seseorang tidak sadarkan diri. Anestesi dibagi menjadi dua, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal. Anestetika umum adalah senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu. Pada anestesi umum ini, hilangnya rasa sakit disertai dengan hilangnya kesadaran. Tujuan penggunaan dari anestesi umum ini yaitu untuk dapat melaksanakan pembedahan dan prosedur medik lain yang sifatnya menyakitkan atau tidak menyenangkan. Target kerja dari anestesi umum ini yaitu mengganggu fungsi saraf di bagian sensor perifer, tulang belakang, batang otak, dan korteks cerebral. Bekerja pada reseptor GABA atau locus coeruleus yang memberikan efek sedatif, menekan transmisi saraf pada bagian hipokampal dan talamus. Obat-obat lain yang digunakan pada prosedur anestesi praoperasi. Obat-obat ini merupakan obat pramedikasi sebelum dilakukan prosedur anestesi. Tujuannya untuk bisa memaksimalkan kerja anestesi dan mencegah sejumlah hal yang menjadi dampak tambahan dari penggunaan anestesi umum. Penggolongan obat anestesi umum. Pertama, anestesi parenteral, yaitu tiopental, propofol, ketamin, dan etomidat. Yang kedua, anestesi inhalasi atau gas, yaitu isofluran, sevofluran, enfluran, dinitrogen oksida, dan halotan. Mekanisme kerja obat anestesi umum. Mekanisme kerja dari enfluran, isofluran, barbiturat, dan propofol yaitu meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Propofol dan barbiturat juga dapat meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Mekanisme kerja dari ketamin, siklopropan, nitrogen oksida, dan xenon yaitu menghambat reseptor NMDA. Selanjutnya, saya akan membahas penggolongan obat anestesi umum meliputi contoh senyawa obat, interaksi obat, efek samping, kontraindikasi, dan contoh sediaan yang beredar. Oke, pertama saya akan membahas anestesi parenteral. Anestesi parenteral ini sediaannya berupa cairan dan diberikan dalam dosis tunggal secara bolus. Baiklah, contoh senyawa obat yang akan kita bahas yaitu tiopental. Interaksi obat dari tiopental yaitu kemungkinan peningkatan kesulitan dalam memproduksi anestesi pada pasien yang menggunakan alkohol atau depresan SSP. Efek hipnosis meningkat dengan antipsikotik. Berkurangnya kebutuhan natrium tiopental jika diberikan bersamaan dengan metoclopramid, sulfisoxazol, aspirin, meprobamat, probenezid, dan obat-obat lain yang sangat berpotensi tinggi. Efek samping dari tiopental yaitu menekan fungsi kardiovaskular dan menekan fungsi pernapasan. Kontraindikasi dari tiopental yaitu porfiria, dyspnea, atau obstruksi pernapasan. Contoh sediaan yang beredar di pasaran
yaitu serbuk injeksi tiopental sodium 0,5 gram yang mengandung tiopental sodium. Tiopental tidak boleh dicampur dengan obat lain dalam kondisi pH rendah atau asam, karena akan terjadi pengendapan. Pengendapan ini disebabkan golongan barbiturat ini memang bersifat asam, jadi jika dalam kondisi asam akan terbentuk kristal dan mengendap. Selanjutnya propofol. Interaksi obat dari propofol yaitu jika diberikan bersamaan dengan apapritinib, propofol akan meningkatkan efek apapritinib. Jika diberikan bersamaan dengan dihidrokodein, keduanya dapat meningkatkan sedasi. Jika diberikan bersamaan dengan alfelinsip akan menurunkan kadar atau efek propofol melalui sinergisme farmakodinamik. Efek samping dari propofol yang pertama penekanan kardiovaskular dan pernapasan, kedua sindroma infusi. Kontraindikasi dari propofol yaitu hipersensitivitas, alergi telur, alergi kedelai. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu injeksi difripan 10 mg per mili. Ketamin. Interaksi obat dari ketamin yaitu jika diberikan bersamaan dengan selegilin akan meningkatkan kadar ketamin melalui sinergisme farmakodinamik. Jika diberikan bersamaan alprazolam, amobarbital, klorfeniramin dapat meningkatkan sedasi. Efek samping dari ketamin yaitu menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipotensi dan memiliki efek depresan pernapasan paling rendah. Kontraindikasi dari ketamin yaitu hipersensitivitas dan kondisi di mana peningkatan tekanan darah akan berbahaya. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu injeksi ketalar 10 mg per mili, 50 mg per mili, 100 mg per mili. Etomidat. Interaksi obat etomidat yaitu jika diberikan bersamaan dengan amobarbital atau diazepam atau propofol dapat meningkatkan sedasi. Efek samping dari etomidat yaitu menekan fungsi pernapasan namun lebih rendah dari tiopental. Kontraindikasi etomidat yaitu hipersensitivitas dan kontroversial sepsis shock septik. Contoh sediaan yang beredar di pasaran injeksi amidat 2 mg per mili. Efek-efek fisiologis lain yang ditimbulkan oleh anestesi umum, seperti menurunkan atau menghilangkan gerakan ventilasi dan refleks pada saluran pernapasan, hipotermia, mual dan muntah pasca operasi, hipertensi dan takikardia pasca operasi, dan nyeri pasca operasi. Dari efek-efek ini, hipotermia merupakan efek yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, di mana hipotermia ini adalah kondisi saat suhu tubuh mengalami penurunan drastis di bawah suhu normal. Oke, selanjutnya kita akan membahas anestesi inhalasi atau gas. Anestesi inhalasi atau gas ini umumnya digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi setelah induksi anestesi oleh anestesi parenteral. Contoh senyawa obat yang akan kita bahas pada anestesi inhalasi atau gas ini adalah isofluran. Interaksi obat dari isofluran adalah jika diberikan bersamaan barbiturat, alkohol, atau depresan SSP lainnya dapat meningkatkan risiko hipoventilasi, obstruksi jalan napas, denaturasi atau apnea, dan dapat berkontribusi pada efek obat yang mendalam dan atau berkepanjangan. Efek samping dari isofluran yaitu menurunkan tekanan arteri dan menurunkan metabolisme otak. Kontraindikasi dari isofluran yaitu hipersensitif terhadap isofluran dan agen terhalogensi dan kerentanan genetik terhadap hipertermia maligna. Contoh sediaan yang beredar di pasaran
yaitu cairan inhalasi Porane 100 ml, 250 ml. Isofluran ini merupakan jenis anestesi gas yang paling banyak digunakan karena tingkat keamanannya tinggi dan tidak mudah meledak. Oke, next kita masuk ke anestetika lokal. Pada anestetika lokal ini, hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Mekanisme kerja obat anestesi lokal yaitu menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion natrium pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Penggolongan obat anestesi lokal. Yang pertama, anestesi topikal, yaitu tetrakain, merupakan anestesi pada mukosa hidung. Lidokain, benzokain, merupakan anestesi mukosa pada mulut dan paring. Proksimetakain merupakan anestesi pada mata. Oksibuprokain merupakan anestesi pada mata. Yang kedua, anestesi infiltrasi atau injeksi, yaitu lidokain dan bupipakain. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas obat anestesi lokal meliputi interaksi obat, efek samping, kontraindikasi, dan contoh sediaan yang beredar. Contoh senyawa obat pada anestesi topikal yang pertama akan kita bahas adalah tetrakain. Tetrakain ini merupakan anestesi pada mukosa hidung. Interaksi obat tetrakain yaitu jika diberikan bersamaan dengan acetaminophen atau phenobarbital, pantau tanda-tanda methemoglobinemia ketika obat-obatan yang menginduksi metahemoglobin diberikan bersama. Efek samping dari tetrakain yaitu efek samping pada mata, sistem kardiovaskuler, sistem imun, infeksi, dan sistem pernapasan. Kontraindikasi dari tetrakain yaitu hipersensitif terhadap asam aminobenzoat, sulfit, dan paraben, dan anestesi spinal. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu tetes mata, tetrakain optalmik 0,5% yang mengandung tetrakain HCl. Benzokain. Benzokain merupakan anestesi pada mukosa mulut dan paring. Interaksi obat dari benzokain yaitu jika diberikan bersamaan dengan sulfonamid akan menyebabkan melawannya efek terapi. Jika diberikan bersamaan dengan antikolinesterase akan menghambat metabolisme benzokain. Efek samping dari benzokain yaitu urin berwarna gelap, susah bernapas, demam tinggi, kulit pucat. Methemoglobinemia, rasa lelah yang tidak biasa, detak jantung cepat, sakit kepala, ruam, bengkak, dan lain-lain. Kontraindikasi dari benzokain yaitu hipersensitif terhadap benzokain atau anestesi lokal tipe ester lainnya. Infeksi bakteri sekunder pada daerah yang dirawat. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu gel Anbesol 10%, cairan Anbesol 10%. Baiklah, pembahasan terakhir pada materi anestesi ini yaitu anestesi infiltrasi atau injeksi. Contoh senyawa obat pada anestesi infiltrasi atau injeksi yang akan kita bahas yaitu lidokain. Interaksi obat dari lidokain yaitu jika diberikan bersamaan dengan simetidin dan propranolol akan meningkatkan kadar lidokain dalam serum. Jika diberikan bersamaan dengan obat golongan beta blocker dan antiaritmia lainnya akan meningkatkan risiko depresi jantung. Efek samping dari lidokain yaitu hipotensi, koma, halusinasi, depresi napas,
kejang, konstipasi, blok jantung, gelisah, telinga berdengung, demam yang parah, dan lain-lain. Kontraindikasi dari lidokain yaitu hipersensitivitas, pasien hipovolemia, dan blok jantung total. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu cairan injeksi silokain yang mengandung lidokain HCl 2%. Lidokain ini digunakan untuk operasi yang berlangsung cepat, kurang lebih 90 menit. Contoh senyawa obat yang terakhir yaitu bupipakain. Interaksi obat dari bupipakain yaitu jika diberikan bersamaan dengan kaptopril, keduanya akan menurunkan tekanan darah. Jika diberikan bersamaan dengan hyaluronidase, akan terjadi peningkatan efek samping. Efek samping dari bupipakain yaitu demam, kesemutan pada kaki, pusing, keringat berlebihan, detak jantung cepat, kesulitan bernapas, gangguan bicara, pusing berat, bahkan pingsan. Kontraindikasi dari bupipakain yaitu hipersensitivitas, kepekaan terhadap paraben, dan blok obstetrik paraservikal, penggunaan anestesi regional intravena. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu injeksi markain yang mengandung bupipakain 0,25% dan 0,5%. Bupipakain ini digunakan sebagai anestesi untuk operasi yang berlangsung cukup lama, kurang lebih 8 jam. Sekian paparan materi anestesi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya harap dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.